akan memberikan sambutan dan juga ada Ibu Evita Sari, Estate and Residential Specialist yang nantinya akan memberikan paparan materi pada webinar kali ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon berdiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ibu Hana Nur Aulia selaku Corporate Strategic Executive dari West for Change. Kepada Ibu Hana, kami persilahkan. Oke, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik. Jelas, Bu. Iya, Ya, terima jelas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Ardianto Cahyono sebagai Wali Kota Bekasi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan ada Ibu Resmiani STMP dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bapak Iyang Trianto SH dari Perwakilan Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI Jawa Barat, dan rekan saya Evita Sari dari Waste for Change. Selamat datang, dan saya juga ingin menyambut perwakilan pemerintah daerah, pengelola kawasan pemukiman, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan yang sudah hadir pada sesi pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar yang kali ini berjudul Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kawasan Hunian dari Regulasi ke Realisasi. Webinar ini kami selenggarakan sebagai respons aktif terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 46 tahun 2025, di mana dalam kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber, khususnya di kawasan pemukiman. Kebijakan ini adalah langkah maju yang sangat strategis dan krusial dalam upaya memperbaiki tata kelola lingkungan, juga mengurangi beban TPA dan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Kita tidak mau lagi mendengar adanya TPA yang melebihi kapasitas, dan akhirnya kita semua harus menanggung masalah sampah seperti sampah tercecer di lingkungan hingga dampak buruk lainnya seperti banjir.
Namun, kita semua juga memahami bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada lahirnya regulasi, tetapi pada bagaimana kebijakan ini bisa diterjemahkan secara nyata di lapangan, dan juga pastinya tuntas tanpa hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Mulai dari keterlibatan warga, kesiapan sistem pengelolaan di tingkat RT RW, hingga kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan komunitas. Oleh karena itu, melalui webinar ini, kami berharap dapat menjadi ruang dialog dan berbagi praktik baik, solusi inovatif, serta merumuskan langkah bersama untuk mewujudkan kawasan hunian yang bersih, sehat, dan juga bebas sampah. Kami berharap forum ini juga dapat memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan yang peduli terhadap isu pengelolaan sampah di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia secara luas. Akhir kata, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak perubahan dari sekedar regulasi di atas kertas menjadi aksi nyata yang berdampak bagi bumi dan generasi mendatang. Selamat mengikuti webinar secara proaktif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bijak kelola sampah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga kita sama-sama turut mengawal prosesnya dan mengimplementasikan secara nyata untuk mewujudkan kawasan hunian yang bersih dan lestari. Baik, selanjutnya kami mengundang yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Jawa Barat, Bapak Dr. Tri Andianto Cahyono, untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka ruang pemikiran kita pada hari ini. Kepada Pak Wali Kota, dipersilahkan Bapak. Ya, jadi diperbaiki dulu kalau dibilang nanti wali kota Jawa Barat, nanti ada gubernur Jawa Barat. Jadi saya adalah wali kota Bekasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Rampes. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ai Saidia, Bidaningsi, ya, sarjana teknik, master teknik dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, ya, atau mungkin yang mewakili, ya. Kemudian juga Bapak Ian Trianto, ya, SH, aku Wakil Ketua Asosiasi Real Estate Indonesia Jawa Barat, Ibu Evita Sari dan segenap jajaran dari West Change Alam Indonesia, kemudian para pengelola, pengembang kawasan pemukiman, para penggiat, praktisi lingkungan, akademisi, tenaga ahli, pengelolaan sampah, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan, ya, tentu ini adalah sebagai garda terdepan counterpartnya pemerintah, yaitu para perwakilan RT RW serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, keselamatan pada kita semua, ya, hingga kita dapat berkumpul, saling sharing, bersilaturahmi secara virtual dalam rangka kita melaksanakan webinar, melakukan optimalisasi pengolahan sampah di kawasan hunian dari regulasi ke realisasi. Tentu saya apresiasi, ya, kepada jajaran PT Waste for Change, ya, atas inisiasinya menyelenggarakan webinar ini. Karena saya tahu betul bagaimana Waste for Change ini begitu komitmen, konsisten, terus melakukan upaya-upaya, ya, untuk kemudian pengelolaan sampah ini bisa dilakukan secara baik, terkelola. Ya. Jadi pengalaman besar banyak, saya kira bagaimana Presiden ikut berkontribusi di Kota Bekasi, terutama juga terkait dengan bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan dan juga pengelolaan perizinan, ya, yang ada di Kota Bekasi. Dan hari ini tentu memang rasanya kita masih terus punya PR, ya, karena antara jumlah, ya, sampah yang kemudian terus bertambah dengan sejalan dengan pertambahannya jumlah penduduk yang ada di Kota Bekasi, ya, dibandingkan dengan kemudian kemampuan kita untuk melakukan pengelolaan. Jadi oleh karena itu tentu ini menjadi salah satu
motivasi kita keinginan bersama ya bahwa sampah ini sudah menjadi persoalan yang sangat darurat ya. Kita memperingati Hari Sampah ya, bagaimana pada saat itu ya sampah itu kemudian berimplikasi terkait dengan adanya korban jiwa akibat longsoran. Dan hari ini ya Kota Bekasi juga mengalami hal yang sama dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa dan kemudian dengan jumlah sampah 1.800 ton per hari. Rasanya sungguh sangat luar biasa tekanan yang ada. Ya, jadi oleh karena itu harapannya tentu dengan pertemuan hari ini, mari kita sama-sama ya bagaimana regulasi yang sudah ada ya kemudian bisa kita implementasikan. Yang lebih utama adalah bagaimana kemudian kolaborasi terkait dengan penganggaran. Ya, karena penganggaran sampah ini juga tidak bisa kemudian diserahkan kepada masyarakat. Ya, karena itu tadi masyarakat juga tentu karena memang nilai sampah ini kan untuk melakukan pengelolaan mulai sejak pemilahan, kemudian juga pengangkutan, kemudian proses di akhir itu memerlukan anggaran yang sangat luar biasa. Ya, berdasarkan perhitungan kami saja itu kurang lebih 500.000 per ton itu baru dalam proses pengelolaannya. Ya, belum lagi kalau kemudian kita menghitung dari proses pengangkutan, ya, kemudian juga pemilahan dan sebagainya. Ya. Kalau nggak salah, saya dengan Mas Sano itu kurang lebih sebetulnya per ton itu mungkin di angka sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Jadi saya kira terregulasi ini juga bagaimana kemudian kita sama-sama memikirkan bagaimana kemudian ini memiliki efek secara keekonomian. Para hadirin yang saya hormati, ya, jadi jangan sampai kemudian persoalan sampah ini hanya menjadi isu saja, tanpa kemudian kita melakukan langkah-langkah yang secara secara progresif dan kalau perlu harus dilakukan secara revolusioner. Ya. Jadi hal-hal kita sudah sama-sama tahu bagaimana begitu ketat dan kerasnya Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan kepada seluruh kepala daerah agar TPA-TPA yang hari ini masih open dumping itu mendapatkan sanksi. Ya, jadi ini saya kira menunjukkan bahwa pemerintah pusat ya dan kemudian juga dari Pak Menko Pangan ya, Pak Zul itu sungguh sangat serius ya agar mencoba mengelola ya merubah ya pola kelola terkait dengan sampah dan kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap sampah yang kemudian hari ini di samping menjadi masalah tentu bisa menjadi nilai tambah ya. Nah, untuk di Kota Bekasi sendiri kita sudah tentu memberikan insentif ya terkait dengan kalau kemudian sampah itu dikelola dari sumbernya. Dari 1031 RW yang ada di Kota Bekasi, hampir 400-an itu sudah memiliki bank sampah. Jadi artinya bahwa memang kita masih belum sampai 50% dan itu tentu masih menjadi PR buat kita bersama. Ya. Kemudian juga pemerintah Kota Bekasi mengadakan Jumat sedekah sampah, ya sedekah sampah, ya dan terus setiap minggunya kita evaluasi dan tentu trennya selalu meningkat, ya tidak saja sampah yang organik, yang anorganik, yang organik, tetapi juga terkait dengan minyak jelantah. Ya, jadi memang harus dimulai dari pemerintah yang kemudian memberikan contoh, memberikan tidak hanya sekedar edukasi, kemudian juga itu tadi ya memberikan insentif kepada warga masyarakat yang telah melakukan pengelolaan daripada sampah yang ada. Ya, jadi makanya cukup banyak penggiat-penggiat ya terkait yang ada di Kota Bekasi terkait dengan Magot. Ya, pemerintah tiap tahun menganggarkan hampir 1,5 miliar bagi penggiat Magot. Ya, di dalam rangka mereka meningkatkan produksinya, mereka meningkatkan kapasitas daripada kemampuan mereka mengelola dan tentunya mampu mengajak warga masyarakat sekitarnya untuk mulai memilah mana yang kemudian sampah anorganik ini bisa dioptimalisasikan. Ya. Demikian juga kami juga bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Kota Bekasi untuk kemudian kalau masih ada makanan ya pada saat makan pagi, siang dan sore itu ternyata kalau masih dalam kondisi bagus tentu ini bisa kita berikan kepada warga masyarakat yang masih memerlukan.
Demikian juga penggiat terkait dengan ekoenzim. Ekoenzim ini ya salah satu memang penggiat yang memiliki nilai keikhlasan, bekerja secara ikhlas, secara apa namanya komunitas, ya mereka kemudian membantu ya membantu pemerintah Kota Bekasi untuk apa namanya merubah sampah dari kulit buah ya kemudian mereka diendapkan selama kurang lebih 3 bulan sehingga itu bisa dilakukan untuk melakukan pembersihan baik untuk udara yang hari ini Kota Bekasi cukup panas ya demikian juga terkait dengan banyaknya folder-folder tampungan air yang kita miliki ya sehingga kondisi foldernya dalam kondisi memiliki tingkat apa namanya bakteri yang bisa kita kendalikan. Ya, demikian juga ekoenzim ini juga sudah digunakan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan bersih-bersih. Ya, baik itu ngepel, kemudian bersih kaca dan sebagainya. Jadi pemerintah Kota Bekasi sudah tidak lagi menggunakan apa namanya bahan dari kimia, tetapi justru kita mendapatkan dari penggiat maggot yang ada. Jadi oleh karena itu kami tentu percaya bahwa pengelolaan sampah ya bukan hanya soal bagaimana teknis mengumpulkan, mengangkut dan kemudian membuang, tetapi lebih kepada bagaimana kita merubah ya perilaku, cara pandang, kemudian juga bagaimana kita menerapkan sistem regulasi yang kuat sehingga tentu adanya sinergi ya 5 stakeholder yang ada yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk di dalamnya adalah dunia akademisi. Ya, kami bekerja sama dengan universitas-universitas perguruan tinggi yang ada dan juga stakeholder yang tidak kalah penting adalah itu tadi wartawan dan juga lembaga swadaya kemasyarakatan. Oleh karena itu saya kira sangat penting ya pada saat pertemuan ini bagaimana kita membangun visi ya bersama untuk menuju lingkungan pemukiman yang lebih bersih, sehat dan lestari. Ya apalagi Kota Bekasi sudah mencanangkan bahwa tahun 2025 ini menjadi kota yang sehat. Ya, kota yang sehat itu salah satunya adalah bagaimana kita mengelola sampah, baik sampah lingkungan, pasar, sekolah, dan juga yang ada. Oleh karena itu mudah-mudahan dari hari ini tentu ada langkah-langkah yang konkret, ya bukan hanya semacam apa namanya diskusi yang tidak menghasilkan sesuatu, dan semoga kita yang hadir di sini tentu diberikan kemudahan, keikhlasan, sehingga kita dapat wujudkan masa depan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wali atas sambutannya. Sebelumnya mohon maaf pisan, ini punten tadi salah sebut untuk title-nya Pak Wali Kota Bekasi ya. Terima kasih banyak atas sambutannya dan sangat insightful sekali ya, apalagi tadi banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Bekasi ya. Dan juga ini menjadi pengingat juga bagi kita untuk sama-sama tegas dan benar banget tadi PR kita bersama. Semoga bisa jadi motivasi untuk kita semua untuk sama-sama kita berkomitmen dan bisa berkolaborasi ya untuk mendorong solusi pengelolaan sampah, terutama di hunian yang lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya nih, tadi aku lihat ada yang masih off cam. Ini boleh nih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk on cam ya. Ini tadi kakak panitianya juga sudah mengingatkan untuk open kamera karena kita akan mendokumentasikan sesi ini terlebih dahulu. Jadi sebelum itu dimohon Bapak Ibu rekan sekalian untuk dinyalakan kameranya ya biar bisa terlihat juga wajah-wajah semangat berserinya. Oke, baik. Apakah sudah semua? Oke, kita tunggu rekan-rekan yang lain yang belum mengaktifkan. Udah. Oke, masih ada yang belum nih. Apakah udah masuk? Oke, baik. Slide satu terlebih dahulu ya. Oke, tim dokumentasi siap. Baik, 1, 2, 3, senyum.
Oke, boleh slide keduanya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Sudah sih? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu rekan sekalian. Dan selanjutnya kayaknya sudah tidak sabar ya untuk kita masuk nih ke poin penting topik diskusi kita pada hari ini. Jadi langsung saja saya serahkan untuk diskusi ini kepada moderator kita yang akan dipandu oleh Mas Pandu Priambodo sebagai Lead Marketing Communication and Partnership was for Change. Kepada Mas Pandu dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Dila sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Pandu Priambodo. Kebetulan pagi ini saya diminta untuk menjadi moderator di sesi yang menyenangkan, ya, sesi yang menurut saya sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita diskusikan. Artinya tadi dari Pak Wali Kota Bekasi juga terima kasih Pak Wali, eh, sambutannya tadi sangat bisa dijadikan sebagai sebuah acuan bahwa sebuah kota dengan pucuk pimpinan tertingginya, ya, eh, mulai menginisiasi gerakan-gerakan yang memang mengarah kepada perubahan yang progresif gitu. Nah, ini juga selaras kan, makanya saya kemarin dikasih tahu oleh panitia bahwa tema yang kita akan angkat kali ini adalah optimalisasi pengolahan sampah di kawasan hunian dari regulasi ke realisasi. Yang menarik karena eh, selalu ada gap antara regulasi dan realisasinya nih. Nah, ini kita pengen bahas lebih jauh, tambah lagi momentumnya di 14 Mei kemarin eh, terbit surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat nomor 46 tahun 2025 membahas tentang pengolahan sampah yang lebih baik sejak di sumber. Ya, jadi di sumber bukan lagi di di apa namanya hilirnya, tapi di hulunya. Artinya kita semua yang ada di sini baik apa namanya individu, kemudian juga pengelola kawasan, kemudian juga eh, lembaga dan atau siapapun yang menghasilkan sampah itu masuk ya ke dalam eh, apa namanya yang diamanatkan dalam surat edaran tersebut. Nah, jadi kali ini kita akan membahas seperti itu. Maka mungkin saya akan sedikit menyampaikan juga terkait dengan format diskusi kita bahwa nanti akan ada mungkin bukan atau kalau misalkan lumrahnya kita sebut pemateri, ya, tapi nanti lebih tepatnya lebih kepada sharing session, ya, terkait dengan praktik pengolahan sampah dari praktisinya yang nanti di sini akan diwakili oleh Ibu Evita Sari, Sarjana Teknik. Kemudian nanti setelah selesai disampaikan akan ditanggapi. Nah, penanggapnya ini juga tadi sudah di-mention juga dan sudah ada di poster. Ada Ibu Resmiani STMT sebagai Kabid Pengendalian dan Perencanaan Pencemaran Lingkungan DLH Jawa Barat. Selamat pagi Bu Resmiani. Pagi, Pak. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah join Alhamdulillah. di sini. Siap. Selanjutnya nanti penanggap terakhir juga akan disampaikan dari sisi Asosiasi Real Estate Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Iyang Trianto SH selaku Wakil Bidang Infrastruktur REI Jawa Barat. Selamat pagi Bapak Iyang. Pagi Pak. Iya Pak, terima kasih Pak sudah bergabung. Jadi nanti mungkin akan menanggapi atau memberikan insight tambahan ya atau apapun nanti yang akan disampaikan. Nah, kemudian untuk peserta kami berharap juga nanti bisa kerjasamanya untuk bisa unmute dulu selama sesi. Jika memang ada pertanyaan ya untuk bisa di chat
Ya. Sorry, di mute. Sorry, bukan unmute. Maaf salah. Pagi-pagi kurang ngopi. Nah, supaya tidak panjang lebar, saya untuk menyampaikan apa namanya pengantarnya, saya pikir sudah cukup. Saya akan mencoba menyapa apa sebenarnya kolega saya juga, tapi di kesempatan kali ini memang terlihat sungguh berwibawa. Ibu Evita, selamat pagi. Semoga nanti bisa menyampaikan apa ya namanya hal-hal yang memang bisa memantik kita untuk berdiskusi dan tentu saja harusnya iya karena memang temanya sangat relate dengan siapapun yang hadir di sini. Jadi tanpa panjang lebar saya akan persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Evita Sari ST selaku spesialis residence dari West Virginia. Silakan Ibu Evita. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pagi-pagi masih semangat ya. Jadi saya izin tadi saya tidak akan memberikan materi karena saya juga bukan seorang yang ahli-ahli banget lah. Tapi di sini saya sharing bagaimana sih optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan hunian supaya dari regulasi ini benar-benar terrealisasi di lapangan. Boleh dimulai dulu. Oke, sebentar ya. Izin sebentar karena sedikit ada masalah teknis. Oke, baik. Baik, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis dari kami. Oke, kita langsung mulai saja. Baik, kita mulai dari timbulan sampah. Karena di sini kita akan membahas spesifik di Jawa Barat. Di sini berdasarkan SIPSN tahun 2024, ternyata timbulan sampah di Jawa Barat merupakan timbulan sampah terbesar di Indonesia. Namun ini semua karena memang juga Jawa Barat sebagai provinsi yang terpadat ya. Dengan sampah yang terkelola itu sudah hampir di 50% gitu. Dan ternyata 53,93% dari sumbernya itu adalah rumah tangga. Sehingga di sini kita konteks pembicaraan sangat relate ya. Karena ternyata rumah tangga ini sangat berperan penting terhadap sampah yang dibuang ke TPA. Nah, kemudian bagaimana kondisi sampah kita di TPA saat ini? Oke, saat ini kondisi di TPA kita sudah sangat sering mendengar kondisi TPA kita itu pertama longsor, kemudian kebakaran ataupun overload. Bahkan umur-umur TPA kita sebenarnya banyak yang sebenarnya sudah sangat dipaksakan. Jadi memang kondisi TPA kita sudah sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Dan bagaimana untuk di sumbernya? Dan ternyata dari sumber sendiri masih banyak masyarakat yang membakar sampahnya. Masih banyak membakar sampahnya atau membuang sampah tidak di tempatnya. Ada yang dibuang di TPA liar ataupun tempat lainnya. Nah, ini adalah fakta-fakta bagaimana permasalahan sampah kita di sekitarnya. Dan mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena pada faktanya kita hanya melakukan kumpul angkut buang. Pada faktanya kumpul angkut buang ini bukanlah sebuah solusi untuk permasalahan sampah. Namun ini hanya memindahkan masalah yang mungkin awalnya di rumah kita menjadi ke TPA. Jadi memang pada faktanya nih kumpul angkut buang bukan menjadi solusi yang bisa diterapkan di Indonesia. Gitu. Dan bagaimana, mengapa sih masalah ini tidak kunjung usai? Nah, di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar istilah not in my backyard atau kita sebut juga NIMBY.
Nah, apa sih NIMBY itu atau not in my backyard? Istilahnya itu kita biasanya ya di area perumahan, sebagai warga, sebagai RT, atau bahkan sebagai developer, pasti kita menjaga lingkungan perumahan kita supaya asri dan bersih. Bahkan itu sering menjadi KPI. KPI bagaimana lingkungan perumahan kita itu pasti nggak ada sampahnya, bersih, hijau, udaranya baik. Namun apakah sampah yang kita hasilkan itu berdampak buruk ke area lainnya? Nah, ini sebagai contoh halnya di sini masyarakat Jakarta yang membuang sampahnya ke area Bekasi. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu yang penting sampahnya bersih deh. Tapi nanti sampahnya diapain saya tidak peduli. Nah, ketidakpedulian ini yang membuat masalah sampah ini tidak kunjung usai. Nah, kemudian tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Wali, Pak Tri, kalau untuk menyelesaikan sampah ini tidak hanya bisa selesai ketika dia menggunakan aspek teknis operasional saja, namun kita butuh kolaborasi dari seluruh sektor. Nah, di sini dari kebijakan yang sudah dibuat oleh para pemimpin, dan salah satunya di sini adalah surat edaran yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Kemudian juga teknis operasional yang mumpuni. Jadi jangan sampai edaran yang sudah ada, tapi teknis operasionalnya dibakar atau dibiarkan saja. Kemudian juga di sini juga dituntut untuk ada partisipasi masyarakat untuk menguatkan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita sebagai penghasil sampah, kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan, bukan orang lain. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan banyak pengurangan sampah dari sumber. Selain itu juga di sini dibutuhkan sektor kelembagaan dalam pengawasan. Jadi tidak mungkin kebijakan ini bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan. Begitu juga untuk pendampingan dan juga edukasi. Dan terakhir dan yang paling penting adalah pembiayaan. Bagaimana semua ini akan berjalan jika pembiayaan ini bisa dilakukan secara layak. Nah, jika kita ilustrasikan bagaimana sih semua aspek itu berjalan, kita bisa ilustrasikan dalam sebuah pohon. Nah, dalam sebuah pohon itu kita lihat tanahnya itu adalah penegakan hukum sebagai sumber. Jadi tidak mungkin sebuah pohon itu tumbuh tanpa tanah. Walaupun sekarang sudah banyak ya bisa tumbuh di air gitu. Jadi ini tidak tanpa tanah ataupun air sebuah pohon tidak akan tumbuh. Kemudian sebuah pohon itu juga selalu harus kita siram. Harus selalu kita siram, yang mana air ini adalah partnership, yaitu kolaborasi dari seluruh sektor. Di mana kita semua harus terus berkolaborasi supaya pohon ini terus tumbuh. Kemudian, sebuah pohon itu tumbuh juga berdasarkan bibitnya. Kita bisa memilih bibit yang baik atau buruk. Begitu juga dalam pengolahan sampah. Kita bisa memilih teknologi yang baik ataupun yang biasa saja dalam menyelesaikan masalah sampah. Kemudian sebuah pohon juga pasti membutuhkan cahaya matahari. Nah, di sini adalah pembiayaan yang ikut menyinari sehingga pohon tersebut bisa tumbuh dengan kuat. Begitu juga di sektor persampahan, tanpa ada pembiayaan, pasti buahnya ini bisa saja tidak berbuah, bisa saja buahnya busuk, ataupun buahnya kecil. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahas surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 46 tahun 2025 dalam kewajiban pengelolaan sampah di wilayahnya. Nah, pada surat edaran di sini kita membahas 3 poin, yang mana dari masing-masing poin ini juga terdapat tantangan yang kami lihat ada tantangan dalam penerapannya. Kita lihat dari poin pertama. Di sini poin pertama yaitu penyediaan sarana pemilahan skala kawasan dengan pengelompokan menjadi 5 jenis. Di mana tantangannya itu pertama adalah kita masih banyak yang belum familiar terhadap pengelompokan sampah yang ada. Bagaimana 5 jenis ini? Bahkan mungkin 2 jenis saja dari kita masih banyak yang belum familiar. Kemudian tidak ada waktu untuk melakukan pemilahan dan tidak ada area untuk wadah pemilahannya. Dan untuk poin 2, yaitu tentang melakukan pengumpulan terpilah dan penyediaan TPS atau TPS 3R. Namun pada lapangannya banyak di sini developer, RT RW, bahkan warga itu belum memahami standar operasional yang harus dilakukan. Gimana sih harus melakukan pengumpulan terpilah? Gimana sih cara menyediakan TPS 3R itu? Dan juga bisa saja faktor tidak ada lahan atau tidak memiliki pendanaan. Dan yang terakhir yaitu poin ketiga, di mana kita diwajibkan untuk melakukan pengolahan sampah. Namun pada lapangannya masih banyak yang belum tahu bagaimana sih standar dan pengawasan operasional dalam pengolahan sampah. Karena ternyata pengawasan operasional pengolahan sampah itu tidak sesimpel ngawasin
kemudian kita diam aja, ternyata enggak. Banyak hal-hal yang harus dilakukan yang akan kita bahas di sesi setelah ini. Oke, kita akan mulai dari poin pertama dulu. Kita akan mulai dari penyediaan sarana pemilihan skala kawasan dengan pengelola menjadi 5 jenis. Nah, ini adalah salah satu sharing back practice dari Waste for Change. Yang pertama harus diperhatikan adalah pengelompokan sampahnya. Yang mana tujuan pengelompokan sampah di sini adalah mempermudah teknis pemilihan sampah dari sumber. Bagaimana masyarakat dan warga bisa memilah jika memang panduannya saja itu belum ada, termasuk pengelompokan. Nah, berdasarkan pengalaman kami, untuk masyarakat di rumah tangga itu memang paling ideal di 2 kategori. Mengapa? Karena memang pertama itu adalah lahan rumah, yang mana banyak dari rumah masyarakat Indonesia itu lahan dan area itu masih sempit ya. Jadi kalau misalnya sampai 3, 4, atau 5 itu cukup banyak mengambil ruang. Maka di sini kita bisa maksimalkan di 2 kategori, namun benar-benar melakukan pemilahan. Nah, di sini untuk penamaan kategori, kita juga harus melakukan penamaan kategori yang tidak ambigu. Karena kita tidak tahu yang akan melakukan pemilihan itu siapa. Apakah memang ibu rumah tangganya, bapak rumah tangganya, apakah anaknya sudah besar, anaknya sudah kecil, atau bahkan pembantu rumah tangganya. Sehingga penamaan kategori ini harus sangat jelas untuk semuanya. Nah, biasanya di sini kita membagi menjadi 2 tipe penamaannya, antara sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan kering. Ini adalah penamaan sederhana yang harusnya bisa dipahami oleh semuanya. Kemudian kedua adalah penyediaan wadah pemilahan sampah. Kita sudah milah nih, tapi nggak ada wadahnya. Gimana caranya? Nah, maka di sini kita butuh ada wadah pemilahan sampah untuk menjaga keterpilahan sampah. Nah, ini khususnya di sini banyak developer juga ya. Di sini ada Pak yang mewakili developer. Nah, itu dalam desain suatu perumahan kita perlu juga memikirkan bagaimana tempat sampahnya. Mengapa? Karena dengan tempat sampah yang ideal, maka kita harus bisa memaksimalkan pemilahannya. Nah, itu didesain berdasarkan pertama adalah estimasi jumlah sampah yang dihasilkan. Kenapa sih kita harus memikirkan estimasi jumlah sampah ke tempat sampah? Bukannya tinggal beli ya, kok ribet banget sih harus diestimasikan. Lah kalau misalnya dia terlalu kecil, pasti berantakan. Nah, kalau terlalu besar, nanti itu akan menghambat juga di operasionalnya. Karena semakin besar tempat sampah, nanti pengangkutannya akan semakin rumit. Ketika pengangkutan semakin rumit, nanti biayanya akan semakin tinggi. Kemudian, tipe pewadahan juga sangat mempengaruhi. Di sini ada 2 contoh, yaitu wadah permanen. Wadah permanen itu adalah contoh tempat sampah yang di beton. Jadi kan ada beberapa di perumahan itu tempat sampah yang di beton ya, jadi tidak bisa diangkat. Dan juga wadah non permanen. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami memang lebih baik menggunakan wadah non permanen. Kenapa? Supaya untuk mempermudah nanti dalam pengumpulan sampahnya. Balik lagi nanti, pengumpulan sampah yang lebih sederhana itu akan berujung ke biayanya juga. Dan ketiga adalah sosialisasi kategori pemilihan sampah di sumber. Nah, ini harus terus-terus dilakukan sosialisasi kategori pemilahan karena kita nggak tahu nih apakah masyarakat itu mengetahui detail sampah organik itu apa aja. Sampah organik apa sih? Apakah sampah makanan masuk organik atau anorganik? Mungkin tidak, belum semua masyarakat mengetahui hal tersebut. Nah, untuk metodenya sendiri di sini kami menggunakan beberapa metode. Pertama, edukasi secara langsung. Contoh seperti webinar ini ya, bisa melalui webinar ataupun kita melalui aktivitas offline. Kemudian kedua adalah edukasi digital. Nah, untuk edukasi digital ini bisa dilakukan kalau RT RW mungkin ada grup RT RW-nya. Kemudian jika developer yang memiliki aplikasi sendiri itu juga bisa dilakukan di situ sosialisasinya ataupun melalui media sosial. Dan untuk Waste Watcher sendiri kami melakukan edukasi digital kepada perumahan-perumahan itu setiap bulannya. Jadi setiap bulan kita berikan edukasi digital. Dan edukasi digital ini tidak harus terus-terus mengenai bagaimana cara memilah sampah. Jadi kita mungkin di bulan ini kita menjelaskan tentang mengapa sih kita harus memilah sampah, bagaimana kondisi TPA. Kemudian di bulan depan kita akan menjelaskan lebih banyak sampah organik dan lain-lain. Sehingga akan terjadi variasi untuk edukasinya. Dan terakhir adalah gamifikasi. Nah, ini nih yang penting banget. Jadi kan kalau misal cuma edukasi aja suka bosen ya. Jadi kadang kita suka harus ada gamifikasi. Yang mana dalam gamifikasi ini artinya misal kita lombakan. Kita lombakan dalam suatu perumahan mana yang lebih baik akan mendapatkan hadiah. Kemudian di sini juga perlu peran kelembagaan. Tadi ya dalam kegiatan edukasi dan juga dalam kegiatan pengawasan. Oke, kita masuk ke poin nomor 2. Nah, tadi baru poin nomor 1 juga udah lumayan banyak ternyata detailnya yang harus dilakukan ya.
Nah, untuk poin nomor 2 yaitu melakukan pengumpulan terpilah dan penyediaan TPS 3R. Apa sih yang harus dilakukan? Pertama, kita harus desain diagram alir penanganan sampah. Jadi supaya kita bisa memproyeksikan kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan. Kita nggak bisa tuh biasanya kita langsung ya udah saya mau A, saya mau B, itu tidak bisa. Kita harus benar-benar desain dari hulu ke hilir dahulu, baru kita bisa membuat fasilitasnya. Dan kedua, kita baru bisa melakukan perancangan infrastruktur atau di sini sering kita sebut dengan CAPEX. Contohnya, untuk pengumpulan, apakah lebih baik menggunakan mobil, apakah lebih baik menggunakan gerobak motor. Nah, hal-hal tersebut harus benar-benar dicek secara detail, termasuk pengolahannya. Dan nanti biasa hasil perhitungannya itu ada dalam bentuk CAPEX rupiah per tahun atau rupiah per ton. Seperti tadi Patri sebutkan juga, tadi adalah contoh dalam bentuk rupiah per ton. Nah, dalam menentukan kapasitas TPS 3R, seringkali kita hanya kita mau nih misalnya seperti Singapura, atau kita mau nih seperti A, seperti B. Padahal setiap fasilitas itu memiliki kecocokan. Contohnya, suatu kawasan itu pasti jumlah rumahnya itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya itu mungkin sangat banyak, mencapai 5.000 sampai 10.000, tapi ada juga mungkin sedikit. Nah, di sini yang sedikit tidak perlu menggunakan mesin sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya menggunakan mesin yang terlalu berat, maka biayanya itu akan sangat besar. Gitu. Jadi di sini kalau dari kami untuk kapasitas 1 sampai 7 ton per hari atau setara dengan 3.500 KK itu cukup menggunakan fasilitas pengolahan sederhana. Yang mana fasilitasnya itu berupa meja pilah, mesin press dan juga hand stacker. Kemudian untuk yang sudah cukup besar di atas 3.500 itu baru bisa menggunakan untuk pengolahan semi otomatisnya gitu sehingga nanti untuk listrik dan lain-lain juga bisa lebih efisien. Kemudian, kita juga perlu merencanakan kebutuhan operasional atau OPEX-nya, yang mana di sini ada biaya operator, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, dan untuk OPEX ini, kita harus benar-benar detailkan per kategori. Jadi, kita harus define nanti pengolahan yang mau dilakukan tuh apa aja. Misal, oh saya mau lakukan tuh food waste management, garden waste management, atau oh garden waste managementnya nggak usah deh, garden waste managementnya kita kerjasamakan saja. Nah, jadi sebelum kita mendefine OPEX-nya apa aja, kita perlu mendefinisikan dulu pengolahan apa yang kita lakukan dalam fasilitasnya. Nah, kemudian terakhir, dan yang paling penting, kita seringkali itu stepnya berbeda ya, atau stepnya kebalik. Kita seringkali stepnya, kita punya budget segini. Pokoknya saya, misalnya saya sering datang kayak gini ya, Mbak saya punya budget tahunan itu segini, dan saya maunya seperti ini. Gimana cara supaya bisa? Nah, sedangkan secara prosesnya, itu harusnya kebalik. Jadi tarif baru di belakang, kita baru bagaimana bisa membuat tarif retribusi yang layak dan juga berkeadilan. Layak itu artinya bisa membiayai seluruh pengolahannya, dan berkeadilan artinya itu adil. Kita bisa melihat misalnya dalam kategori rumah, ada yang rumah kecil, ada yang rumah besar. Atau misalnya di dalam satu kawasan ada yang rumah, ada juga yang komersialnya. Oke, dan terakhir, ini adalah poin 3, melakukan pengolahan sampah berupa kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, atau daur ulang energi, serta menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah analisis timbulan sampah. Jadi, khususnya nih untuk perumahan-perumahan, kita harus bisa memproyeksikan bagaimana pertumbuhan rumah tersebut. Kalau memang hanya satu klaster itu mungkin cukup sederhana ya. Namun, lain hal jika memang dia itu kawasannya cukup besar, yang ternyata sampai 10-20 tahun ke depan itu masih banyak pertumbuhannya. Nah, kita harus benar-benar memperhitungkan timbulan tersebut, karena timbulan ini akan mempengaruhi skala fasilitas yang akan kita buat gitu. Mungkin kita selama ini cuma buat areanya kecil aja, ternyata 5 tahun ke depan udah nggak muat. Nah sayang dong, kita udah membuat, udah ngurus izinnya dan lain-lain, ternyata 5 tahun ke depan nggak muat. Dan untuk timbulan sampahnya di sini sebenarnya sudah ada standarnya di SNI. Namun kalau kami itu biasanya membagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk hunian, ruko, dan kafling komersil. Jadi memang dari masing-masing hunian, ruko, dan kafling komersil ini punya tipe pendataan timbulan sampah yang berbeda. Kemudian kedua yang harus dilakukan adalah mapping off-taker dari masing-masing material. Nah ini yang sering skip nih. Ini adalah step yang sering skip dalam ketika kita ingin membuat fasilitas pengolahan sampah.
Kenapa sih ini penting? Kita kan ingin membuat fasilitas pengolahan sampah, bukan untuk menumpuk sampah ya. Jadi bagaimanapun sampah itu harus tersalurkan. Nah seringkali kita udah buat utamanya udah teknologi mau mesinnya seperti A, kita mau buatnya B gitu. Tapi kita nggak tahu apakah itu diterima oleh pasar lainnya. Contoh di sini plastik HDP menjadi ember. Kemudian UBC atau Tetra Pak itu menjadi genteng tetra. Jadi kita benar-benar harus mendefinisikan apakah material tersebut kita kirimkan langsung ke pabrik dan bisa diterima semuanya, atau jangan-jangan tidak bisa diterima semuanya. Seperti itu, karena di setiap daerah, contohnya aja di Jawa dan Kalimantan atau area lainnya itu cukup berbeda. Ternyata banyak material yang bisa daur ulang di Jawa tapi tidak bisa daur ulang di area lainnya. Baru nih terakhir, yaitu penentuan teknologi dan desain fasilitas pengolahan sampah. Ya kita biasa stepnya sering kebalik. Saya ya, intinya mau teknologinya menggunakan A. Padahal kita harus ingat, teknologi itu diadakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan sampah. Jadi jika misalnya untuk menentukan dan desain tidak tepat, yang ada teknologi ini hanya menjadi masalah. Kita seringkali mendengar adanya fasilitas atau pengolahan sampah mangkrak. Mesinnya nggak bisa digunakan ternyata. Kenapa? Oh ternyata dari sumbernya itu nggak bisa masuk. Oh ternyata terlalu basah sumbernya, jadi mesinnya nggak cocok. Hal seperti itu sering kita temukan. Oleh karena itu, penentuan teknologi adalah di akhir. Dan kita harus benar-benar dulu evaluasi tadi ya, timbulan sampah bagaimana timbulan sampah di sumber dan karakternya, dan bagaimana diterima. Karena nggak mungkin nih, misalnya sudah berjalan, timbulannya sudah aman. Terus teknologi juga sudah jalan. Terus hasilnya misal kompos, kita melakukan pengomposan, komposnya numpuk, kita nggak tahu harus kemana. Akhirnya terjadilah tumpukan kompos. Dari awalnya tumpukan sampah menjadi tumpukan kompos. Jadi memang pengolahan ini benar-benar harus kita pikirkan dari awal dan juga akhirnya. Oke, tadi kita sudah jelaskan secara detail bagaimana penerapannya. Nah, di sini mungkin saya sedikit sharing bagaimana best practice-nya. Di sini ada yang di luar negeri dan juga di Indonesia. Nah, untuk luar negeri mungkin kita udah biasa ya kalau misalnya ambil yang Singapura, sedangkan sepertinya Singapura tuh kurang relate juga dibandingkan dengan Indonesia. Jadi di sini saya mengambil contoh Thailand. Nah, di Thailand ini juga program yang baru dicanangkan oleh pemerintah di sana dan ini menurut saya sangat menarik. Mengapa? Karena mereka itu menerapkan polluter pay principle atau PPP. Nah, maksudnya apa sih polluter pay principle ini? Jadi polluter pay principle ini adalah menekankan bahwa tanggung jawab dan pembiayaan persampahan itu dilakukan oleh sumber. Nah, saat ini mungkin banyak dari kita yang oh oke, sampah itu sangat bernilai loh dan lain-lain gitu. Memang sampah bernilai. Namun, sampah yang bernilai itu hanya bisa mensubsidi sekitar 10-20% dari biaya operasional sampah yang benar gitu. Jadi jangan-jangan kalau kita bayar murah selama ini pengolahan sampah tidak benar. Makanya di sini ditekankan di PPP, namun juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan digital. Jadi walaupun di sini menekankan PPP, tapi tetap ada partisipasi aktifnya. Nah, kita mulai dari pembiayaannya. Jadi untuk di sumber, di sini dibedakan untuk warga yang memilah dan juga tidak. Jadi contohnya di sini, biaya reguler dibagi menjadi rumah tangga kecil dan juga rumah tangga besar. Nah, di sini rumah tangga kecilnya itu 27.000 per bulannya. Kemudian jika dia mendaftar di BKKWS App ini, dia diwajibkan memilah sehingga dia membayar cukup 9.200 per bulannya gitu. Namun di sini juga akan dievaluasi pemilahannya. Apakah benar full pemilahannya 100%? Kalau misalnya oh ternyata sebagian doang nih dipilahnya, ya udah bayarnya nggak 9.200, tapi lebih murah dari reguler yaitu di range 13.800 sampai 18.400. Tapi ternyata udah daftar maunya dapat murah, pas dievaluasi ternyata nggak ada pemilahan, ya udah balik ke reguler lagi. Jadi ini sangat adil bagi sumber, jika mau murah ya silakan dipilah. Kemudian di sini juga untuk pemilahan dan pengangkutannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu organik, daur ulang, berbahaya, dan juga residu. Nah, untuk masing-masing kategori ini mendapatkan wadah spesifik dan juga pengangkutannya pun spesifik. Nah, dan ini yang paling penting dilakukan juga inspeksi. Jadi untuk inspeksinya dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yang dilakukan inspeksi secara langsung ke rumah-rumahnya, dicek apakah benar dilakukan pemilahannya. Tadi, kalau misal pemilahan nggak benar, oke, ya udah balik ke reguler aja, nggak usah dapat subsidi. Atau juga di sini dari laporan warga. Jadi misalnya tetangga kita, wah dia pemilahannya nggak benar nih,
ya udah difotoin, dilaporin, jadi dia tidak bisa mendapatkan subsidi juga. Baru setelah semua terpilah, pengolahannya pun lebih efektif. Nah, di sini juga ada best practice dari rekan kita di Telaga Kahuripan Bogor. Nah, di sini kalau tidak salah juga hadir ya di sesi hari ini. Nah, ini adalah sebelumnya ya, sebelumnya di Telaga Kahuripan Bogor itu ada sebuah TPS, yang mana TPS ini terjadi penumpukan sampah. Nah, ini fotonya kelihatan ya. Jadi penumpukan sampah ini adalah mengapa terjadi karena memang sebelumnya itu dilakukan pengolahan itu melalui insinerator. Namun ternyata proses insinerator dan sampah masuknya itu tidak sejalan. Misalnya, contohnya kalau misalnya insinerator bisa membakar sampahnya itu anggaplah 100 kilo per harinya, tapi ternyata sampah yang masuk 500, sehingga terjadi penumpukan seperti ini. Gitu. Dan setelah kami masuk, di sini kita berkolaborasi bersama dengan GIZ dan juga Waste4Change, kita coba benahi. Kita coba benahi untuk fasilitas pengolahan sampahnya, dan di sini apa sih yang kita lakukan? Nah, di sini dari Telaga Kahuripan, pertama pasti pengolahan sampah itu menjadi lebih baik, dan itu pasti dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Nah, di sini pengolahan sampah bertanggung jawab dari hulu ke hilir sampai edukasi hingga reporting. Kemudian juga ada apresiasi dari pemerintah dan juga dari media. Dan ternyata nih yang unik dari Telaga Kahuripan Bogor, udah lingkungannya bagus, dapat apresiasi, ternyata standar IPL-nya pun lebih baik. Jadi setelah membenahi pengolahan sampahnya, akhirnya kita hanya mengangkut yang membayar IPL saja. Kemudian terjadi penyesuaian IPL juga karena memang terjadi penyesuaian jasanya gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pendapatan untuk pengolahnya pun jadi lebih tinggi. Nah, itu ternyata udah lingkungan dapat, apresiasi dapat, ternyata uang juga dapat. Nah, kemudian di sini dilakukan Waste4Change dan GIZ adalah kita membangun sebuah fasilitas sehingga kita bisa mengurangi sampah ke TP hingga 60%, dan juga kita melaksanakan edukasi yang cukup masif ya, mulai dari pewadahan hingga kita lakukan pesta rakyat waktu itu di Telaga Kahuripan. Dan ini untuk Vida Bekasi. Jadi kalau untuk Vida Bekasi sendiri, sebentar. Untuk Vida Bekasi sendiri, di sini terdapat fasilitas pengolahan sampah bentuknya itu sudah semi otomatis. Nah, gambarannya seperti ini untuk fasilitas pengolahan sampahnya. Jadi untuk fasilitas pengolahan sampahnya itu sudah ada permesinan, dan untuk rumah pemulihan material sendiri pun itu sudah dilengkapi dengan APD dan juga fasilitas-fasilitas yang layak. Dan dari fasilitas ini, untuk organik dan anorganiknya semuanya diproses. Nah, di sini dapat dilihat untuk sumbernya, di sini ada beberapa trash bag ya. Trash bag ini diberikan untuk area komersil di kawasan tersebut. Kemudian dipilah di sini conveyor untuk diambil untuk anorganik atau valuable materialnya. Setelah itu valuable materialnya dipres. Jadi memang untuk fasilitas di Vida Bekasi ini dia pemrosesan anorganik tidak sampai akhir. Karena tadi berdasarkan perhitungan kalau sampai akhir itu butuh luasan yang sangat besar. Jadi memang sampai press. Kemudian untuk organiknya di sini menjadi bubur organik. Nah, untuk bubur organiknya di sini langsung diolah menjadi BSF. Jadi langsung diproses menjadi BSF. Dan saat ini pun juga ada proses lainnya seperti biomas. Dan untuk sampah taman atau garden, ini pun juga diproses menjadi kompos. Jadi memang organik ini pun ternyata dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, kemudian ada juga nih ternyata sampah anorganik yang tidak bernilai. Contohnya seperti saset. Nah, saset tersebut dicacah, setelah dicacah baru dikirimkan ke RDF. Jadi kita dapat lihat bahwa ternyata pemrosesan pengolahan sampah itu cukup detail per material. Kita tidak bisa membagi hanya 2 atau 3, bahkan kita bisa belasan bahkan puluhan. Nah, itu adalah fasilitas yang ada di Vida Bekasi. Kemudian selain ada pengolahan di akhir, kita juga ada aktivitas edukasi di sumber. Ada edukasi secara langsung, online, atau pendampingan untuk bank sampahnya. Oke. Mungkin sebelum menutup sesi ini, saya mau sedikit sharing terkait pemikiran saya. Dan pasti banyak masyarakat yang memikirkan hal yang sama. Jadi saya itu kebetulan kecil di Aceh, jadi cukup jauh dan memang desa saya itu cukup dekat dengan hutan gitu. Jadi memang bukan di perkotaannya, sudah di Aceh di dekat dengan hutan. Jadi saya baru pindah ke Jakarta setelah masuk SD gitu. Nah, ketika saya kecil itu saya bisa dengan mudah mengambil ikan. Kalau misal makan tuh nggak ada tuh ke mall ataupun ke pasar.
cukup minta orang tua saya, itu bisa langsung ke sungai, langsung ke hutan, mengambil ikan ataupun buah-buahan, dan juga masih sangat indah, udara masih sangat bersih. Nah, namun terakhir kali saya ke Aceh kembali, jadi saya udah ke Aceh kembali, ternyata hal tersebut sudah tidak ada. Jadi udah nggak bisa tuh kita ngambil ke sungai, ikannya tuh udah jarang banget, udah jarang banget. Terus kita juga udah susah lah, misal kita ngambil buah dan lainnya tuh sudah banyak ternyata tidak tumbuh juga. Nah, kemudian saya berpikir gitu, sekarang aja kita ya di kota, apalagi yang perkotaan, saya saat ini di Jakarta, Bekasi, banyak hidup di Jakarta, Bekasi, itu merasakan mungkin panas, terus polusi juga cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian bahkan akhir-akhir ini kita cukup sering mendengar banjir. Dan saya pun terpikir gitu, jika kalau dulu saya merasakan hal yang sangat indah, sekarang saya merasakannya udah seperti ini panas, apalagi ke depannya. Apa sih yang dirasakan oleh anak-anak saya nanti? Apa sih yang dirasakan oleh cucu saya nanti? Oleh karena itu, di sini saya selalu menekankan quotes ini ya setiap saya sharing, bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamkan dari anak-anak kita. Oleh karena itu, kita saat ini, yuk, mari kita jaga bumi kita, supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan kalau bisa kita obati bumi ini supaya anak-anak kita dan cucu kita bisa merasakan yang lebih baik dari yang kita rasakan. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Evita ya, eh, menyampaikan tadi. Kalau saya rangkum sedikit, memang berkaitan dengan bagaimana cara merespon eh, poin dari surat edaran gubernur ya, terutama untuk pengelola kawasan ya, atau memang warga yang memang ingin melakukan implementasi dari menyelesaikan pemilahan sampah atau masalah sampah di sumber ya, dan ternyata memang prosesnya cukup panjang. Tadi juga sudah disampaikan, eh, sebenarnya memang bisa tergantung dari skala dan timbulannya seperti apa. Jadi memang pada intinya semuanya memang harus dilihat dulu apa masalahnya di sana, kemudian step apa yang mau diambil. Nah, eh, kita akan lanjut eh, kepada tanggapan yang pertama ya, sebelum nanti kita akan berdiskusi. Tanggapan yang pertama ini akan datang dari eh, sisi regulator ya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang akan diwakili oleh Bu Resmiani selaku Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan dari daerah Provinsi Jawa Barat. Eh, Bu Resmiani, selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, Ya. Ibu, silakan Ibu untuk memberikan insight, tanggapan, atau juga mungkin ingin memperkuat statement dari aspek regulator terkait dengan sebenarnya usaha apa yang sedang diarahkan atau yang Pemprov Jabar ini sedang mengarah ke usaha seperti apa sih dalam pengelolaan sampah di area kawasan maupun di area perumahan. Ya. Silakan Ibu Resmiani. Oke, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk bisa berkolaborasi di dalam diskusi untuk optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan hunian ini. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri ya terkait dengan bagaimana Jawa Barat ya upayanya dan sebagainya, karena memang Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi terbesar gitu ya dengan penduduk yang banyak, yaitu jumlah penduduk hampir 51 juta jiwa, sehingga sudah bisa dibayangkan sampah yang dihasilkannya juga pasti banyak sekali ya. Berdasarkan data hampir sekitar 29.705 ton per hari. Nah ini sampahnya banyak sekali ya, dan kemana saja kita sudah punya berbagai aturan, regulasi dan sebagainya, tapi kenapa masih belum sampai optimal gitu ya. Dan dari data tersebut juga memang sebagian besar adalah sampah organik. Sudah ada undang-undang sampah, kemudian PP-nya juga ada, kemudian ada Jakstranas dan Jaksrada, di mana sebetulnya sudah harus dikelola di tahun 2025 ini 70% penanganan dan 30% pengurangan.
Tapi ternyata sampai saat ini total pengelolaan sampah masih di bawah 60%. Jadi tadi kan 40%-an ya. Jadi ada pengurangan sekitar di bawah 15% dan penanganan baru sekitar 40%-an. Jadi masih sisanya banyak. Jadi kemana? Mungkin larinya ke sungai, mungkin larinya ke tanah, mungkin larinya dibakar. Dan kita sebetulnya juga sudah punya banyak fasilitas gitu ya untuk komunitas seperti bank sampah, TPS 3R, TPST, tapi di bawah 50% yang beroperasi. Ini juga seperti apa? Dan Jawa Barat juga memiliki sekitar 31 TPA, hampir semuanya open dumping gitu ya. Dan sudah mendapatkan surat cinta juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari sekitar 30 yang masih aktif TPA, 16 mendapatkan sanksi administrasi ya dari KLH dan 5 dari provinsi. Jadi kami juga di daerah provinsi selain sebagai regulator juga kami sebagai operator untuk penanganan sampah regional. Jadi memang banyak sekali ini yang harus ditangani dan juga yang paling penting tuh bagaimana mendorong kabupaten kota untuk bisa memastikan gitu ya bahwa masyarakat bisa melakukan pemilahan dan juga pengolahan di kawasan gitu. Sehingga keluarlah yang namanya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Sebetulnya ini kan sudah ada di undang-undang juga gitu ya, di Undang-Undang 18 itu sudah jelas bahwa kawasan ini harus melakukan pemilahan. Kemudian ditekankan di dalam PP 81 ya 2012 juga sudah terkait dengan pengelolaan kawasan ini harus pemilahan dan pengolahan. Dan di Perda Jawa Barat Perda 12 tahun 2010 kemudian ada tambahan di Perda 1 2016 bahwa eh, kawasan ini harus mengelola ya harus mengolah dan yang ke TPA itu hanya residu saja. Sehingga sebetulnya ada dorongan bahwa kawasan-kawasan termasuk kawasan komersil, kawasan perumahan ya, kawasan industri. Nah, ini semua harus sebetulnya harus sudah tuntas dan kalaupun ke TPA itu hanya residu. Jadi kalau residu ini kan sebenarnya tinggal sedikit saja. Jadi Bapak Ibu sekalian dilihat dari hal seperti itu sebetulnya yang paling penting adalah selalu ada edukasi ya, ada sosialisasi dan ada law enforcement-nya gitu agar semua pihak bergerak bersama-sama supaya bisa melakukan pengolahan sampah ini dengan baik. Tantangannya adalah pengolahan sampah memang belum optimal gitu ya. Infrastruktur juga tadi sudah disampaikan dan hampir semua kabupaten kota mungkin seluruh Indonesia bahwa anggaran persampahan ini masih di bawah kriteria yang ideal. Jadi masih di bawah 1%. Padahal harus apa ini adalah untuk pengelolaan sampah ini adalah menjadi kewajiban dasar pemerintah untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tapi ada sekarang ini ya selain bahwa kita sudah mengeluarkan SE, Provinsi Jawa Barat juga saat ini sedang menyusun draft Pergub untuk program EPR atau Extended Producer Responsibility. Jadi kami ingin menggerakkan agar produsen untuk bisa melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya ya meskipun sudah keluar dari aturan dari Permen LH-nya di nomor 75 ya 2019 tapi juga bisa ditindaklanjuti di provinsi dengan menambah kriteria industri yang terlibat untuk bisa melakukan pengolahan sampahnya. Kemudian selain itu, jadi kami juga saat ini sedang melakukan pemetaan untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang ada di komunitas seperti TPS 3R, bank sampah dan sebagainya. Dan untuk dikolaborasikan dengan dunia usaha karena saat ini dengan adanya program penilaian kinerja perusahaan atau proper bahwa kriteria sampah adalah menjadi kriteria wajib bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan kriteria taat gitu ya. Sehingga ini adalah kesempatan juga bahwa untuk bisa menggerakkan bank-bank sampah atau fasilitas pengolahan sampah yang ada di masyarakat sehingga sampah yang ada bisa terkelola dengan baik dan juga fasilitas tersebut juga bisa beroperasi. Jadi dari ribuan bank sampah unit gitu ya, TPS 3R memang di bawah 50% yang sekarang berjalan dengan optimal. Kami coba ini dengan pemetaan dan juga menggabungkan dengan unit prasarana yang ada dan juga sumber daya lainnya gitu ya karena memang kemampuan pemerintah dan masyarakat juga masih terbatas. Kita coba mengkolaborasikan berbagai pihak sehingga pengolahan sampah ini bisa berjalan dengan optimal. Tadi terakhir dari pemateri menyebutkan bahwa ini adalah
pinjaman ya nenek moyang. Kalau dari saya selalu menyebutkan bahwa kita itu tidak boleh meninggalkan air mata, tapi harus menghasilkan mata air kepada anak cucu kita, karena ini adalah titipan buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Kabit ya, Bu Resmiani. Tadi closingnya bagus-bagus hari ini ya, luar biasa filosofis semua ini. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Tadi juga saya mencatat beberapa poin terkait dengan usaha-usaha, terutama bagian-bagian akhir terkait dengan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam hal pengolahan sampah. Nah, ini tadi kelebat Ibu saya melihat kolom chat ada yang bertanya bagaimana mencari dalam tanda kutip matahari bagi fasilitas pengolahan sampah itu. Nah, tadi kan di materi sebelumnya Mbak Evita menyampaikan kalau diibaratkan dalam ekosistem tumbuhan, matahari itu juga menjadi penting untuk suburnya tanah dan berkembangnya tanaman. Jadi mudah-mudahan Ibu program tadi yang untuk mengkonekkan fasilitas pengolahan sampah berbasis komunitas yang ada di masyarakat, bank sampah, TPS 3R, itu bisa berjalan tuh Bu. Dan tentu kalau saya berharap sih mudah-mudahan asesmennya juga lengkap ya Bu ya. Jadi supaya tidak lagi terjadi misalkan setelah selesai program ya sudah gitu. Jadi itu juga yang menjadi concern utama kita. Nah, lalu sebenarnya saya ada beberapa sedikit pertanyaan nih nanti ke Bu Kabit, tapi mungkin kita simpan dulu aja buat nanti sesi terakhir Ibu. Terima kasih kepada Ibu Resmiani ya. Saya ingin lanjut ke penanggap kita yang terakhir ya, eh, dengan Pak Iyang Trianto. Selamat pagi Pak Iyang, menjelang siang ini. Pagi, pagi Pak Ya, Pandu. terima kasih Pak Iyang sudah mau hadir di sini. Pak, silahkan Pak untuk memberikan tanggapan terkait dengan diskusi kita hari ini. Karena kan kalau di sini mungkin Pak Iyang selaku perwakilan dari DPD Real Estate Indonesia di Jabar sebagai dalam tanda kutip ini orang yang harus mengimplementasi ini atau pihak yang memang terimplementasikan dalam atau surat edaran ini atau dalam aturan yang nanti akan dibuat ya. Sedangkan memang teman-teman di Real Estate Indonesia atau teman-teman developer lain mungkin berpikir loh, kan saya ini kapasitasnya membangun dan mengembangkan ini kok tiba-tiba harus ketompoan nih ngurusin sampah sekompleks ini. Nah, itu mungkin silakan Bapak Iyang untuk menyampaikan insight dan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Tri Ardianto Cahyono, Wali Kota Bekasi. Yang saya hormati Ibu Resmiani, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Hana Nur Aulina, Corporate Strategic Executive West for Change, Ibu Evita Sari, Presidential Account Lead West for Change, Bapak Pandu Priambodo, Lead Marketing and Partnership West for Change, serta para narasumber, moderator, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam kegiatan webinar ini yang mengangkat tema sangat relevan dan strategis, yaitu optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan hunian dari regulasi ke realisasi. Saya mewakili Ketua DPD RI Jawa Barat, Bapak Norban Nurjaman, merasa sangat antusias dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Kita semua menyadari bahwa permasalahan sampah tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sampingan di tengah pertumbuhan kawasan hunian yang pesat, terutama di wilayah urban seperti Jawa Barat. Tantangan pengelolaan sampah semakin kompleks dan memerlukan perhatian serta kolaborasi lintas sektor. Kita telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan sampah baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan bagaimana kita merealisasikannya secara konkret di lapangan.
terutama di lingkungan perumahan yang terus berkembang. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Westforceng atas terselenggaranya acara ini, agar regulasi-regulasi yang telah ada dapat terrealisasi. Dalam konteks ini, peran para pengembang perumahan menjadi sangat penting. DPD RI Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan mendorong praktik-praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler. Kami juga percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat adalah kunci yang mewujudkan kawasan hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya mencatat ada setidaknya tiga kondisi yang melatar belakangi Surat Edaran Gubernur nomor 46 tahun 2025 ini. Yang pertama itu terkait kapasitas TPA Sarimukti yang menipis. Yang kedua, belum berfungsinya TPPAS alternatif. Yang ketiga itu tingginya timbulan sampah hunian gitu. Lalu tantangan implementasi yang dihadapi itu, yang pertama adalah infrastruktur TPS 3R belum memadai. Yang kedua, rendahnya kesadaran dan budaya memilah sampah. Yang ketiga itu, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Yang keempat, keterbatasan kapasitas dan armada pengangkutan sampah. Yang kelima itu, ketergantungan pada teknologi solusi akhir. Yang keenam, koordinasi lintas sektor belum optimal. Untuk strategi sendiri, kami mencatat itu ada setidaknya 5 strategi bagi kami, teman-teman pengembang, yaitu pengolahan sampah berbasis sumber yang seperti tadi Bu Epita Sari sampaikan, atau zero waste cities gitu. Yang kedua, desentralisasi pengelolaan sampah, TPS 3R atau bank sampah. Yang ketiga itu pengembangan teknologi alternatif. Yang keempat, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Yang kelima, kolaborasi multi pihak. Nah, ini di poin kelima ini sebetulnya dalam hal ini yang perlu kita tingkatkan, yaitu pelibatan sektor swasta, komunitas, akademis, media, dan pemerintah, model pentahelik, kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan seperti Westforceng, mendorong CSR perusahaan untuk membiayai fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah dan edukasi publik. Sementara itu, Pak Pandu, yang tanggapan saya kembalikan kepada moderator. Pak Iyang, terima kasih banyak Bapak. Tadi jelas yang disampaikan Pak terkait dengan tanggapan dari dalam hal ini mungkin mewakili teman-teman asosiasi di REI ya, yang memang banyak bergerak di bidang developer dan juga properti gitu. Artinya Pak, sebenarnya cukup bahagia ini kalau saya lihat karena memang dari asosiasi juga sebenarnya menyambut dan apa namanya melihat hal ini memang menjadi sebuah hal yang penting dan bagus untuk dilakukan. Saya benar tadi agak-agak khawatir Pak kalau memang Bapak nanti berpikir ini nambah PR dari teman-teman developer nih. Nah, tapi ternyata responnya positif. Jadi saya sangat senang. Tapi mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh terkait bagaimana perspektif Pak Iyang dan selaku memang orang yang sudah berkecimpung di dunia properti terkait dengan implementasinya, Pak. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam sedikit saja. Baik, Eh ya, terima kasih Bapak. Saya akan mempersilahkan ini sepertinya di kolom komentar dan juga di peserta ini sudah banyak yang ingin berdiskusi. Jadi mungkin untuk sesi pertama ini saya akan berikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung dan hadir, Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom kita kali ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun mungkin ingin menyampaikan diskusi bisa raise hand dulu ya mungkin nanti teman-teman panitia bantu pilih siapa. Sebentar ini saya sedang cari dulu tadi yang raise hand. Oh di atas ya. Oke,
Oke, ini ada dua dari Pak Rosuli ya. Yang pertama Pak Rosuli Rumah Kreatif Indramayu. Jadi mungkin kita persilahkan dulu nanti yang kedua dengan ada Ibu kayaknya ini Ibu Alia. Jadi Pak Rosuli dulu Pak, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya baik, terima kasih Bang Pandu sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan. Saya Rosuli dari lembaga atau Yayasan Rumah Kreatif Indramayu. Pertama, kami sudah dari sejak tahun 2020, 2021 ya, itu mengelola sampah bahkan langsung kepada ibu-ibu rumah tangga, dan kami juga membuat ini salah satunya adalah ekobrik dari sampah plastik ya. Pada waktu itu kita sudah eh, menjual juga kursi sofa ekobriknya ya. Cuma di 2023 setelah ini karena eh, pengembangan untuk pembelian kursi tersebut juga terhambat, tidak banyak, akhirnya kita pun terhambat. Padahal kalau itu terus dilakukan dan ada support dukungan dari pemerintah, sekali kita bikin satu kursi itu kita sudah mengumpulkan kurang lebihnya sekitar 19 kilo sampai 20 kilo ya. Ya. Sedangkan kalau 3 kursi aja sudah seharinya itu sudah 60 kilogram. Ini di salah satu tempat. Nah, makanya yang pertama ya, kami selaku penggerak di lapangan untuk pengelolaan sampah khususnya sampah plastik berharap ada support dan dukungan dari pemerintah untuk bisa membeli produk-produk ya kreatif kami ya yang emang konsen ya di bidang bagaimana mengelola sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sesuai yang tadi saya pertanyakan kembali di chat, di kolom chat, bahwa adakah regulasi dari pemerintah khususnya pemerintah Jawa Barat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah khususnya Dinas Lingkungan Hidup ya membuat program ya pendampingan untuk di masing-masing desa ya, seperti halnya dinas-dinas terkait lainnya. Kayak Dinsos ada pendamping sosial, pertanian ada pendamping pertanian, bahkan UMKM sendiri kan ada pendamping untuk UMKM ya. Sehingga kita bergerak di lapangan itu ya ada semangat gitu karena ada dana yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk penggerak di lapangan, yaitu salah satunya fasilitas atau fasilitator. Yang terakhir, Bang Pandu punten tiga. Yang Silakan Pak. terakhir, yang terakhir tadi setelah atau yang mengikuti webinar ini, adakah ya pendampingan secara berkala atau berkelanjutan ya sehingga kita tidak terputus komunikasi, tidak putus untuk sharing-sharing, dan eh, bisakah kita ini yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan atau mendapatkan fasilitas pendamping BNSP untuk lingkungan hidup gitu secara free ya, sebagai acuan kita nanti di lapangan. Itu saja mungkin Bang Pandu, Ya. 3 hal pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosuli dari Rumah Kreatif Indramayu. Mungkin singkat saja ya kita coba tadi karena kayaknya dari 3 pertanyaan duanya itu mengarah kepada regulator which is DLH Jabar. Mungkin ini izin Ibu Kabit boleh dibantu Bu untuk yang pertama memang apakah memang ada apa ya bentuk dukungan dari DLH atau dalam hal ini Pemprov Jabar secara umum untuk bisa membeli hasil dari upcycling rekan-rekan yang memang sudah melakukan itu yang pertama dan yang kedua ini program pendampingan dari DLH Bu selayaknya teman-teman Jumantik kemudian pendamping UKM dan lain-lain. Nah ini sebenarnya konsep yang cukup menarik tapi apakah memang akan ada mengarah ke sana dari Dinas Lingkungan Hidup atau memang ada program yang lain? Silakan Ibu Kabit izin untuk diberikan jawaban dulu. Ya, ya, terima kasih Pak Rosuli ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kemarin juga kami mencoba untuk berkolaborasi dengan berbagai OPD gitu ya terkait dengan off-taker ya.
baik itu untuk sampah organik, kemudian anorganik dan sebagainya. Karena yang sering jadi masalah adalah bagaimana menghubungkan antara penggiat sampah ini dengan yang akan memanfaatkan gitu. Kemarin kami berdiskusi dengan tim dari KUKM ya, koperasi, karena saat ini juga kan sedang digalakan koperasi Merah Putih untuk bisa bagaimana koperasi ini juga bisa memberdayakan masyarakat dan pengelola sampah. Kemudian dengan komunitas tentunya kami juga ingin menghubungkan dengan para off-takernya. Nah, untuk yang produk ini juga kami nanti akan ada pertemuan juga dengan Dinas Indag gitu ya. Jadi koperasi dan sebagainya, karena DLH tidak bisa bekerja sendiri dan kami memang tidak keterbatasan ya kalau untuk bisa menghasil membeli produk itu untuk apa gitu. Jadi ya memang harus dihubungkan dengan berbagai aktor lain. eh ini masih PR Bapak Ibu sekalian, jadi kami harapkan segera ya untuk bisa mewujudkan hubungan atau mengkoneksikan puzzle-puzzle tadi gitu ya, supaya nanti ini bisa bergerak bersama-sama untuk bisa menuntaskan masalah persampahan. Terus kedua yang terkait dengan pendampingan, karena saat ini kan tugas provinsi adalah membina kabupaten kota. Tentunya kami berharap bahwa kabupaten kota ini bisa bergerak untuk pendampingan ke penggiat sampah termasuk juga TPS 3R, kemudian bank sampah dan semua komunitas pengelola sampah agar bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi poin kami untuk melakukan selain pembinaan juga pengawasan kepada kabupaten kota untuk bisa melakukan pengelolaan sampah di masing-masing termasuk juga bagaimana kabupaten kota ini bisa melakukan pendampingan terhadap para komunitas. Jadi kalau provinsi yang langsung turun sendiri kan kapasitas kami terbatas gitu ya, dan memang kewajiban kami adalah untuk membina kabupaten kotanya. Tetapi tentunya kami harapkan nanti akan ada seperti kami beberapa di para penggiat ini untuk dibina di provinsi untuk bisa implementasikan ke yang lain. Jadi konsepnya mungkin TOT karena tidak menjangkau semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabid atas penjelasannya. Ya saya memahami juga Bu, memang banyak di antara masyarakat kita yang memang membuat produk tapi serapannya ini masih kalah dengan ya baik lagi ya daya saing produknya dan lain-lain. Dan Pak Rosuli memang itu dihadapi oleh semua Pak pelaku industri upcycling juga Pak. Jadi memang eh, kita harus lebih bisa cari cara lagi untuk menemukan bisnis model yang lebih tepat. Terima kasih Bu Kabid, dan terakhir dari Pak Rosuli ini terkait dengan eh, apa ya kelanjutan dari forum ini, apakah memang nanti ada sesuatu yang bisa ditindaklanjuti atau apa, mungkin saya akan sampaikan atau saya akan berikan kesempatannya ke Mbak Evita untuk bisa memberikan tanggapan dan jawaban. Terima kasih, silakan Mbak Evita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rosuli. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi ya Pak, itu keren banget yang sudah dilakukan oleh Pak Rosuli dan juga teman-teman. Dan tadi masalah yang Pak Rosuli sampaikan itu juga sering terjadi ke banyak UMKM, yang apalagi yang menghasilkan produk upcycling ya, persampahan bagaimana itu penjualannya. Nanti sebenarnya dari Waste Kitchen sendiri kami itu memang cukup banyak ya bagiannya gitu. Yang mana kalau dari di sini untuk sesi memang kita lebih fokus ke pengolahannya, tapi kita juga ada bagian-bagian yang mengurus daur ulang sampah dan juga banyak memiliki mitra. Nanti setelah sesi ini akan tim kami hubungi Pak Rusli dan kita coba cek apakah ada kolaborasi yang bisa kita tindak lanjuti Pak. Jadi mungkin jika ada kolaborasi tindak lanjuti nanti kita bisa mungkin melakukan pelatihan untuk pemasaran yang sepertinya kayak kebutuhan terbesar di pemasaran ya Pak Rusli ya. Kalau produknya udah keren banget ya. Nanti bisalah kita coba cek-cek bagaimana kita bisa kolaborasikan ke depannya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih Mbak Evita. Jadi mudah-mudahan ya Pak Rasul nanti bisa tergabung dan terkoneksi. Jadi harusnya nanti kalau udah daftar di kemarin database-nya katanya dari panitia sudah bisa masuk. Mungkin satu lagi penanya langsung ya, dan memang tadi yang kedua sudah standby. Saya akan persilakan kepada Ibu Alia. Ibu Alia, silakan Ibu untuk dibuat singkat saja pertanyaannya, perkenalkan dari mana dan langsung ke pertanyaannya. Terima kasih, silakan Bu Alia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Saya Alia dari Kabupaten Bandung Barat.
Sebetulnya kurang lebih pertanyaan saya itu sama dengan Pak Rosuli tadi ya terkait support dari pemerintahan untuk pelaku pengolahan limbah. Saya sendiri juga sedang mendevelop pengolahan limbah, tapi terkhusus untuk sampah kain atau sampah pakaian. Eh, saya tuh tapi saya juga sudah merencanakan untuk buat bisnis model lain untuk pemasarannya. Jadi support saya sebetulnya tidak lebih ke support yang saya butuhkan sebetulnya tidak lebih ke untuk pemasarannya, tapi lebih ke pendampingan mungkin ya dan kolaborasi seperti itu. Lalu selanjutnya terkait dengan DLH di daerah saya di Kabupaten Bandung Barat ini Bu Resmiani, mohon maaf di daerah Kabupaten Bandung Barat ini sangat sulit dijangkau dan apalagi di desa kami sendiri, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, ini bahkan tidak ada pengolahan sampah sama sekali, Bu. Jadi dari desa sendiri tidak ada pengolahan sampah, tidak ada bank sampah, tidak ada bahkan pengangkutannya juga tidak ada. Nah, saya sebagai warga cukup khawatir dan bingung harus bagaimana karena dari DLH Kabupaten Bandung Baratnya juga sangat susah dihubungi gitu Bu. Websitenya saya pernah kunjungi juga sudah tidak aktif, nomor handphonenya saya chat berkali-kali juga tidak aktif. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alia, Bu Kabit, Bu Rusmiani. Silakan Ibu untuk diberikan tanggapan pertama terkait dengan pendampingan untuk sampah kain. Nah, ini menarik Bu. Sebenarnya sampah kain juga kan sebenarnya penghasil ke TPA ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa di-recycle mungkin akan menjadi potensi yang baik untuk mengurangi sampah ke TPA. Yang kedua juga terkait dengan akses pada DLH di Kabupaten Bandung Barat. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Alia. Jangan patah semangat ya Bu ya untuk bisa selalu melakukan pengolahan sampah. Ini insya Allah menjadi amal kita juga gitu ya. Jadi untuk yang tadi, untuk yang kain ini sebetulnya ini masuk di arah lingkup IPR kami Bu yang akan dikelola. Jadi maksudnya kegiatan Extended Producer Responsibility kami akan coba untuk bisa memastikan bahwa untuk sampah kain ini juga harus dikelola oleh pabrik yang menghasilkan kain gitu ya. Jadi ini tentunya nanti Bu Alia akan kami ajak ya Bu ya untuk bisa nanti berdiskusi dan juga kolaborasi karena kami juga perlu memetakan. Dan kebetulan kemarin ada salah satu calon investor sebetulnya dari Jepang ini yang membutuhkan kain-kain bekas gitu ya karena ini untuk jadi produk baru jadi yang dibutuhkan sebagai poliester. Nah ini juga saya belum tahu persis ya. Sebetulnya kalau kita sudah punya pemetaan atau dan off taker. Jadi uh, nanti mungkin data Bu Alia kami akan minta ke Response ya. Nanti kita bisa berkolaborasi terus untuk berbagai program termasuk juga terus ya dari panitia untuk nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Oke. Eh, Bu Kabit izin mungkin tadi terakhir suaranya agak putus-putus ya, tapi kurang lebih sudah tertangkap dengan kita maksudnya. Bu Alia juga tadi sudah bisa menangkap ya secara poin terkait dengan akses kepada daerah Kabupaten Bandung Barat juga terkait dengan pendampingan yang diharap semoga nanti kita akan berikan nanti aksesnya dan mudah-mudahan nanti Bu Alia bisa lebih apa namanya berkolaborasi dengan teman-teman dari Pemprov. Nah, terima kasih. Ini saya akan pindah ke kolom chat juga ya karena cukup banyak juga ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Jadi saya akan membacakan dulu. Mungkin ini akan ke Pak Iyang selaku dari penanggap dari Ray ya. Pertanyaan dari Pak Budi Santoso ya. Tadi jika kata Pak Pandu developer mungkin merasa diberatkan dengan regulasi yang baru ya. Apakah mungkin ada akses atau bisa mereka diberikan matahari ya. Tadi matahari ini bahasanya jadi apa-apa jadi matahari. Nah, artinya pendanaan atau subsidi oleh regulator ya. Jadi mungkin eh, tadi nanti Bu Kabit, Bu Rusmiani boleh menambahkan tapi mungkin saya ingin
memberikan pertanyaan ini kepada Pak Iyang. Apakah memang ada Pak yang Bapak ketahui atau pahami mekanisme atau apa namanya ya pola ketika nanti implementasi ini akan mendapatkan subsidi atau mendapatkan akses pendanaan dari pihak pemerintah atau bahkan mungkin dari pihak lain juga boleh di-share. Silakan Pak Iyang. Pak Iyang izin Pak, itu masih termute, jadi kita belum bisa mendengar suaranya. Nah, Baik. sudah ini Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Budi Santoso. Pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Pertama-tama harus kita pahami sebetulnya eh, masalah sampah ini tuh merupakan tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Perlu ada kesadaran kolektif tentunya, bukan hanya satu pihak saja, baik itu regulator atau operator gitu ya, atau pengembang. Nah, kesadaran kolektif ini juga yang tentunya sebetulnya harus dibangun gitu. Itu terkait tadi apakah ada akses untuk pendanaan atau istilahnya matahari gitu ya. Sebetulnya untuk teman-teman pengembang ini kan sebetulnya perumahan ini tuh ada perumahan real estate yang mewah begitu ya, terus yang menengah serta yang RS gitu ya, yang perumahan-perumahan bersubsidi. Mungkin di kelas perumahan yang menengah dan mewah mungkin biasanya sudah ada manajemen estate-nya gitu. Jadi sudah ada pengelolanya gitu. Biasanya apakah itu badan hukum atau apa gitu ya yang mengelola manajemen estate pada perumahan tersebut. Cuman kadang di lapangan gitu eh, untuk perumahan-perumahan yang tadi perumahan-perumahan sederhana gitu. Nah itu tuh pengelolaan eh, pasca pembangunan itu kadang tidak menjadi perhatian serius gitu. Nah makanya sebetulnya kalau dari kami sih developer gitu ya, karena tetap kalau dari sisi kami kan teman-teman pengembang ini kan perusahaan itu pasti orientasinya kalau misalkan sudah ngebangun, mereka selesai ya biasanya bergeser lagi atau ngebangun lagi di lokasi lainnya gitu. Tapi mereka kadang ya tadi untuk pengelolaan ini karena apa sih ya tadi ya rumah sederhana ini banyak sekali apa permasalahan-permasalahan di dalamnya juga gitu ya, baik terkait tadi kesadaran dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh menurut saya perlu didorong agar supaya ada kelompok pengelola perumahan Pak Pandu atau Pak Budi gitu. Nah kelompok pengelola perumahan ini itu jadi di dalamnya terdapat berbagai unsur gitu. Ada baik itu unsur masyarakat, apakah itu bentuknya yayasan atau seperti apa gitu. Nah karena kan perumahan sendiri juga bukan artinya enggak semuanya perumahan baru, banyak perumahan-perumahan yang sudah lama dari tahun 90, 80 mungkin yang pengelolaan sampahnya ini kadang belum maksimal begitu atau ya menyerahkan kepada pihak lain gitu. Tadi artinya ya belum tertangani dengan baik gitu. Nah, karena ya tadi pertama ya isunya betul sekali gitu ya terkait pembiayaan apa sih untuk operasional dan lain sebagainya itu kan nyatanya kan sebetulnya ya tetap memerlukan biaya dan biaya itu sebetulnya di perumahan-perumahan menengah, perumahan mewah gitu. Itu tuh kan sebetulnya akan karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama sampah yang ditimbulkan dari rumah tangga ini merupakan ya tadi tanggung jawab bersama biasanya dibebankan kepada para penghuni gitu dalam bentuk IPL begitu ya, iuran pemeliharaan lingkungan gitu. Nah sebetulnya sumber dananya dari situ sih sebetulnya kalau yang sejauh yang saya ketahui dari situ gitu. Cuman kadang untuk menangani perumahan-perumahan sederhana atau perumahan-perumahan subsidi
banyak yang atau pihak-pihak itu yang mungkin karena tidak ada badan atau lembaga atau apa sih atau perusahaan yang mengelola itu gitu. Akhirnya ya ditinggalkan, diserahkan kepada ya pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga pasti mempunyai keterbatasan gitu ya, baik itu armada, alokasi anggaran dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sih mendorong di perumahan-perumahan yang lama. Kalau untuk perumahan baru sih sebetulnya sekarang tuh ada Pertek limbah gitu ya. Pertek limbah itu salah satunya itu si para pengembang ini tuh harus harus jelas seperti apa pengelolaan limbahnya gitu dan bertanggung jawab atas limbah-limbah yang ditimbulkan pada proyek-proyeknya gitu. Tapi untuk perumahan tadi gitu tidak sebatas hanya perumahan yang baru gitu, izin yang baru, tapi ada perumahan-perumahan lama juga yang tadi yang ada timbulan sampah di sana dan harus dikelola gitu. Jadi dibentuk kelompok pengelola perumahan, baik itu dalam apakah itu kelompok masyarakat, apakah itu lembaga swadaya masyarakat atau seperti apa yang tadi unsurnya bisa dari RT, RW, masyarakat lingkungan mengelola itu semua gitu. Nah itu bisa bisa menjadi tadi jawaban untuk matahari tadi Mbak. gitu. Mungkin itu Pak Pandu. Ya, Pak Yang, aduh nih Mbak Evita membuat istilah baru nih matahari nih. Jadi semua orang sedang mencari matahari. Mau panas, mau pokoknya harus ada matahari ya. Iya, makasih Pak Yang tanggapannya Pak. Izin nih ada satu lagi pertanyaan dari Anggun ya Mbak Anggun atau Ibu Anggun. Ini terkait dengan hambatan sosial ya. Jadi kenapa saya address ke Pak Yang, tapi kayak paling cocok di Pak Yang nih karena pertanyaan adalah apa sebenarnya hambatan sosial atau budaya atau hambatan sosial dan budaya ya, yang kerap ditemui dalam implementasi aturan ini Pak di sektor real estate ini. Jadi eh, apa namanya hambatan-hambatannya ketika mau mengimplementasikan ini di sektor real estate itu seperti apa biasanya? Silakan Pak Yang. Baik, terima kasih Pak Pandu. Sebetulnya hambatan-hambatannya ya sebenarnya yang seperti tadi Pak Budi Santoso sih sebetulnya yang saya lihat sejauh ini gitu ya. Karena pengelolaan ini kan sebetulnya butuh dana juga kan tidak bisa kita pungkiri gitu kan untuk ya operasional, mobil pengangkut dan lain sebagainya itu biasanya sih masalahnya di sana gitu. Sedangkan ini kan nantinya akan timbul biaya kewajiban tadi kepada setiap penghuni misalkan gitu. Nah, besaran biaya yang timbul ini kadang karena ini kita berbicara masyarakat banyak gitu ya, baik itu angka atau nominal yang disampaikan misalkan kadang tidak semuanya itu ya ada yang menganggap itu terlalu besar, ada yang menganggap terlalu kecil gitu. Dan dalam pelaksanaannya kadang telah disepakati juga kadang di masyarakat atau di lapangan gitu ya, mereka tuh tidak tertib, tidak taat membayar iuran tadi untuk dalam hal ini kebersihan gitu ya, kebersihan, keamanan gitu. Walaupun sebetulnya ya tadi saya sih balik lagi sebetulnya ini perlu perlu kesadaran kolektif gitu karena sampah ini merupakan tanggung jawab bersama tentunya semua pihak, bukan hanya pengembang, bukan hanya menyerahkan semua ke pemerintah gitu. Kita juga ya bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi setiap hari. Bahkan tadi Bu Resma ini sampaikan angkanya cukup sangat besar sekali, terutama Jawa Barat gitu. Kalau ini tidak kita tangani dengan serius, ya kita ya tunggu saja waktunya gitu ya. Itu yang tidak kita harap. Biasanya terkait itu sih kalau masalah tadi hambatan sosial ya Pak gitu ya terkait nominal dan lain sebagainya gitu Pak. Iurannya berapa ini memberatkan dan ketidaktertiban gitu, ketidaktaatan karena kan nanti si pengelola juga kan tetap kan butuh apa ya Pak, butuh
tadi matahari gitu ya, maksudnya itu kan sumber mataharinya dari Iya, Pak. sana. Kalau mataharinya ini redup gitu kan, semangatnya juga nanti berkurang gitu. Gitu. Ya, ya, Itu betul, saya Pak. rasa Pak Pandu. Terima kasih Bu Anggun atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Iyang untuk jawabannya. Kalau kayak gini lama-lama kita nggak suka musim hujan nih karena pengennya ada matahari terus semuanya. Tapi ya memang itu ada menjadi salah satu aspek utama dalam 5 aspek kelembagaan pengolahan sampah ya. Aspek financing pendanaannya itu memang seperti apa. Yang jadi masalah kan sebenarnya sekarang eh, kadang orang suka berpikir oh dapat pembangunan awal kalau tadi dari paparannya Mbak Evita menyampaikan CAPEX itu besar, tapi ternyata operasional cost-nya itu juga besar juga. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan atau menjalankan operasional tadi dengan baik ya. Saya juga ingin mengingatkan kepada peserta semuanya untuk mengisi link absensi ya bagi yang belum mengisi karena memang nanti peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim atau bisa di-download. Jadi silakan untuk diisi dulu. Dan eh, saya pikir sangat sayang sekali karena waktunya sangat mepet. Jadi kita harus menyudahi sisi diskusi kali ini ya. Walaupun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi balik lagi karena keterbatasan waktu dan juga memang sepertinya juga tidak akan mungkin bisa dibahas kalau diladenin semua bisa sampai sore kita webinar di sini. Tapi saya pikir mohon maaf untuk disudahi dulu. Jika memang nanti ada pertanyaan yang relevan, silahkan disampaikan saja ke rekan-rekan panitia. Mungkin nanti akan coba disampaikan ke pemateri dan penanggap jika memang diperlukan ya atau bisa disambungkan seperti tadi kata Bu Resmiani juga terkait dengan Mbak Alia. Mungkin nanti kita bisa share apa kebutuhan dan kontaknya supaya bisa nanti ada kolaborasi yang positif dilakukan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh penanggap dan narasumber, Mbak Evita, Bu Resmiani, dan Pak Iyang. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Sedikit kesimpulannya itu adalah memang kalau saya melihat bahwa eh, baik dari sisi pemerintah sendiri sudah merespon adanya urgensi terhadap pengolahan sampah yang bertanggung jawab, ya, dengan berbagai macam usaha dari mulai tadi akan ada apa namanya peraturan dari provinsi terkait dengan IPR dengan produsen, kemudian juga kolaborasi dengan pihak swasta untuk pemanfaatan fasilitas berbasis komunitas, ya. Dari sisi developer, apa namanya, Pak Iyang mewakili teman-teman dari Ray juga menyampaikan bahwa ini adalah urgensi yang memang harus didorong ya, terutama yang memang harus kita pikirkan bersama bagaimana dengan perumahan-perumahan yang sudah ada selama ini. Nah, itu bagaimana cara mereka bisa membantu mereka untuk melakukan implementasi dari surat edaran ini gitu. Dan dari sisi operator, Mbak Evita juga menyampaikan sebetulnya memang matahari adalah sumber utama dalam membuat semuanya menjadi subur ya. Tapi perlu diingat di kala mendung juga sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan lebih mudah dari mulai perencanaan, dari mulai apa yang bisa dilakukan sementara untuk bisa mencapai pengolahan sampah yang ideal ya tanpa harus menunggu matahari terang benderang. Nah, itu mungkin seperti itu kurang lebih ya secara kesimpulannya. Bapak, Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih terutama sekali lagi pada Pak Iyang, Ibu Resmiani, Mbak Evita atas paparannya. Eh, Mudah-mudahan ikhtiar ini hari ini menjadi semakin banyak pesan dan semakin banyak informasi terkait bagaimana implementasi sampah harusnya dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akan kembalikan waktu kepada MC Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Pandu yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik pada hari ini. Baik rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sangat insightful sekali ya diskusi kita pada hari ini. Jadi kita lebih paham nih tentang bagaimana sih optimalisasi pengelolaan sampah, terutama di kawasan hunian. Dan perlu diingat kembali bersama bahwa solusi pengelolaan sampah itu harus bersifat sistemik dan menyentuh segala aspek. Oke, tadi mengutip juga dari Ibu Resmiana ya, kita tidak boleh meninggalkan air mata, tapi gimana kita bisa meninggalkan mata air oleh anak cucu kita.
Kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada seluruh narasumber, panelis, penanggap, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya dan juga ilmu yang telah dibagikan. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim untuk di-share kontaknya. Nanti teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa langsung menghubungi ke kontak tersebut. Dan juga mau mengingatkan kembali nih kabar baiknya untuk webinar seri Swiss for Change ini akan hadir kembali dengan tema yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting tentunya, yang mana akan diselenggarakan nanti nih, sebentar lagi, 30 Juli 2025, dengan tema membangun sistem pengelolaan sampah komersial yang patuh regulasi dan berkelanjutan. Nah, kami kembali mengundang Bapak Ibu rekan sekalian untuk hadir. Jadi jangan lupa untuk daftarkan sekarang ya. Ini udah bisa daftar langsung. Linknya juga sudah di-drop di chat box. Jadi bisa langsung daftar biar nggak kelupaan nih. Gitu. Dan jangan lupa lagi kami ingatkan ya, Bapak Ibu rekan sekalian untuk mengisi absensi nih. Ini penting ya, karena nanti sertifikat, PPT materi, dan yang lain-lainnya itu akan dikirimkan melalui nomor dan juga email yang di-input. Jadi pastikan nomornya benar dan emailnya juga benar. Oke, tidak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu rekan yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Kami nantikan kembali kehadirannya di next webinar selanjutnya. Tadi saya buka dengan pantun, izinkan saya menutup kembali dengan pantun. Jangan lupa bilang cakepnya. Oke, mentari cerah di ujung desa. Cakep. Anak kecil bermain layang. Cakep. Cakep. Kelola sampah dengan bijaksana. Cakep. Cakep. Mari kita pun semua tenang. Oke, mari terus Mantap. bergerak bersama Terima mulai kasih. dari langkah kecil sehari-hari karena perubahan dimulai dari diri kita dan jangan lupa bijak kelola sampah. Saya Nur Fadila Febrismi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa Bapak Ibu rekan semua. Sehat Sampai selalu. jumpa. Terima Sehat selalu. kasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin Terima live. kasih. Ya. Sama